Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik semuanya? Saya harapkan dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan saya M. Fahrudin dari MTS Negeri 8 Ngawi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sistem gerak pada tumbuhan. Tepatnya pada KD 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik mampu mengetahui dan memahami macam-macam gerak pada tumbuhan. Tidak hanya manusia dan hewan, maka tumbuhan juga melakukan gerak. Nah, di sini langsung kita bahas pada pokok pembahasannya adalah berdasarkan arah datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan akibat pengaruh dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Sebagai contoh, gerak kloroplas di dalam sitoplasma pada tumbuhan air Hydrilla verticillata. Yang kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh kadar air di dalam tumbuhan itu sendiri atau di dalam sel. Sebagai contohnya, pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering akibat tekanan air yang tidak merata di dalam sel. Yang ketiga, gerak esionom merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Nah, rangsangannya ini bisa berupa cahaya, suhu, zat kimia, dan lain-lain. Nah, peserta didik semuanya, kita di sini akan membahas tentang gerak esionom, di mana gerak esionom ini berdasarkan rangsangannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak tropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Yang selanjutnya, gerak taksis merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Lalu di mana bedanya dengan gerak tropisme? Kalau gerak tropisme gerak bagian tumbuhan, sedangkan gerak taksis gerak seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu bedanya. Dan yang ketiga, gerak nasti. Nah, gerak nasti merupakan gerak pada tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh rangsangan, tapi dipengaruhi dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, peserta didik semuanya, yang pada kesempatan ini kita bahas lebih lanjut satu persatu tentang gerak esionom. Yang pertama adalah gerak tropisme. Nah, gerak tropisme seperti yang saya jelaskan tadi merupakan gerak pada bagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh rangsangan. Nah, sesuai dengan jenis rangsangannya, maka gerak tropisme ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, fototropisme. Berdasarkan namanya foto, berarti gerak ini rangsangannya berupa cahaya. Sebagai contohnya, ujung tanaman atau tunas bergerak menuju arah cahaya. Yang kedua, tigmotropisme. Asal kata dari tigmo berarti jenis rangsangannya ini berupa sentuhan. Jadi gerak tigmotropisme, gerak bagian tumbuhan
yang arahnya menuju ke arah rangsangan berupa sentuhan. Sebagai contohnya adalah gerak sulur tanaman membelit batang. Bisa sulur kacang panjang, bisa sulur mentimun, dan lain-lain. Yang selanjutnya kemotropisme. Kemotropisme, kemo berarti rangsangannya berupa zat kimia. Sebagai contohnya, gerak akar tumbuhan menuju ke arah zat kimia. Di sini bisa dalam bentuk pupuk. Yang selanjutnya gerak hidrotropisme. Hidro berarti rangsangannya berupa air. Jadi gerak ini adalah gerak bagian tumbuhan menuju ke sumber air. Sebagai contohnya adalah akar dari tumbuhan menuju ke arah sumber air. Dan yang terakhir geotropisme. Geotropisme, asal kata geo berarti rangsangannya berupa gravitasi bumi. Jadi di sini adalah gerak bagian tumbuhan menuju ke arah pusat bumi atau ke dalam tanah. Sebagai contoh adalah gerak akar menuju ke dalam tanah atau pusat bumi. Nah, demikian peserta didik semuanya penjelasan tentang gerak tropisme. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah gerak nasti. Nah, macam-macam gerak nasti berdasarkan rangsangannya juga dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah fotonasti. Foto berarti rangsangannya berupa cahaya. Sebagai contoh adalah bunga sepatu mekar pada pagi hari. Bisa juga bunga pukul 4 mekar pada sore hari. Yang selanjutnya seismonasti. Seismonasti, seismo berarti sentuhan. Berarti di sini rangsangannya berupa sentuhan. Kita bisa saksikan pada tanaman putri malu yang banyak tumbuh di kebun, di sawah. Tumbuhan putri malu, daun putri malu, manakala kita sentuh maka daunnya akan menutup. Kemudian selanjutnya adalah niktinasti. Nikti berarti suasana gelap. Berarti gerak ini dipengaruhi oleh suasana gelap. Sebagai contoh adalah daun lamtoro atau daun petai Cina akan mengatup pada saat malam hari atau hari menuju gelap. Yang selanjutnya termonasti. Termo berarti suhu. Gerak termonasti berarti gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Sebagai contoh adalah mekarnya bunga tulip pada musim semi. Biasanya ini terjadi di negara Turki sana. Dan yang terakhir nasti komplek. Nasti komplek berarti dipengaruhi oleh beberapa macam rangsangan, tidak hanya satu, jadi beberapa. Sebagai contoh adalah membuka dan menutupnya stomata pada daun. Nah, peserta didik semuanya, kita lanjutkan tentang gerak esionom dan yang terakhir adalah gerak taksis. Gerak taksis di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fototaksis. Fototaksis berarti rangsangannya berupa cahaya. Ingat, fototaksis atau taksis berarti gerak seluruh tubuh. Nah, sebagai contoh di sini adalah Euglena viridis bergerak menuju ke permukaan air. Yang notabene di permukaan air adalah pusat cahaya. Dan yang terakhir kemotaksis. Kemo berarti zat kimia, berarti gerak seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh
rangsangan berupa zat kimia. Sebagai contoh, gerak spermatozoa tumbuhan menuju ke ovum. Nah, peserta didik semuanya, alhamdulillah pembahasan kita pada hari ini selesai. Saya harapkan peserta didik semuanya bisa mengerti dan paham. Selamat belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.